Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita mau ngobrolin banyak hal nih sama teman-teman Ustadz yang sudah ada di depan layar kaca teman-teman semua nih. Ada Ustadz Jundi, ada Ustadz Afan Hamzah ya. Iya Ustadz. Ada Ustadz Ridho, ada Ustadz Fahmi juga ini. Assalamualaikum. Ya, orang-orang yang super sibuk nih. Lintas Masyriqi wal Maghrib gitu. Masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz sebelumnya atas kedatangannya di studio Tasli. Kita mungkin akan ngobrol-ngobrol santai aja Ustadz ya. Ngobrol santai. Tapi pastinya kita berharap ada nilainya lah, bukan ngobrol-ngobrol yang kalam fadhi lah kalau istilah katanya gitu. Amin. Ya. Semoga benar Ustadz ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Nah, dalam tatanan sosial itu kan ada permasalahan ya. Meskipun agak berat nih ngobrol, tapi insya Allah enteng lah menurut Ustadz nih. Ada sebuah fenomena sosial di mana yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, gitu ya. Di mana tuh? Ya dimanapun sih ya, dimanapun. Zimbabwe. Mau di Konoha, mau di mana-mana gitu. Tapi rata. Jadi sebuah fenomena sosial, ada kesenjangan lah. Dari gitu. dulu juga gitu ya. Ada. Yang kaya banget yang miskin. Sebenarnya ini mungkin jadi menarik kita obrolin karena kita menjadikan Rasulullah SAW itu teladan ya. Semestinya kita akan berkaca juga kepada beliau ini ya, beliau SAW dan para sahabatnya gimana sih menyelesaikan sebuah fenomena sosial ini gitu loh. Jadi mungkin diantaranya ada kesewenang-wenangan dari yang si kaya atau terlalu jauh, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, silakan dah tuh teman-teman kita obrolin dah tuh. Ane cuma mancing aja nih di sini. Siapa yang mulai dulu boleh dah. Mancing Ridho. Kenapa? Lu dulu Mas. Ustadz Fahmi. Udah banyak masalah. Kenapa gitu? Aman aja kan nih ngobrol. Iya, enggak apa-apa Nggak ngobrol ada aja. yang di sensor gitu kan ya. Ya kalau dibutuhkan kita sensor, kalau enggak kita gas aja sih. Iya. Oh, Intinya kita mau ngobrolin sesuatu dari cara pandang Nabi SAW melihat atau menyelesaikan fenomena sosial ini. Mungkin dari Ustadz Jundi mungkin gimana? Kayaknya ini juga ya, unik juga ya. Ini kan pertama fenomena udah ada sejak zaman dulu kan. Bahkan sebelum era Rasul pun juga ada kan. Iya. Era elit paling elit, yang miskin makin miskin gitu kan. Jualan lontong terus nggak pernah haji gitu kan. Kan gitu kan. Salah itu Bang Bubur. Aduh, Naik haji. lontong bubur naik haji, lontong nggak ada. Tapi uniknya mungkin kita bisa bahas mungkin dari era Mekah dulu kali ya. Tadi sempat disinggung tadi sama Ustadz Ridho sebelum kita ke studio ini kira-kira. Era bagaimana Rasul kemudian melit atau mentarbiyah para orang-orang elitnya sebelum kemudian hijrah ke Madinah. gitu kan. Coba deh ini kalau saya pribadi ingin kemudian mendengarkan secara langsung dari Ustadz Ridho. Ya, kita lempar deh sekarang. Gimana Ustadz Ridho? Ya, jadi sebenarnya menarik ya kalau kita lihat mungkin kita mulai dari sini deh. Dari jahiliyah. Kan sebenarnya ketika Rasulullah diutus itu kan ingin atau masalah utamanya adalah masalah jahiliyah kan. Dan jahiliyah itu ada di semua aspek kehidupan. Termasuk sosial, termasuk politik, termasuk kekuasaan, ekonomi dan seterusnya. Kan kalau kita lihat di Al-Qur'an jahiliyah itu 4 kali kalau nggak salah disebutkan kan. Ada hukmal jahiliyah, ada tabarrujal jahiliyah, ada apa lagi tuh. Intinya 4 itu aneh lupa ada ayatnya ya. Tapi 4 itu masuk ke seluruh hamiyatul jahiliyah gitu. Hamiyah jahiliyah bisa dikatakan intisarinya adalah sosial kan. Jahiliyah dalam dunia sosial. Kalau hukmal jahiliyah bisa dibilang dalam dunia politik, kekuasaan. Kalau tabarrujal jahiliyah mungkin dari fashion, budaya dan seterusnya gitu kan. Nah, kita coba lihat dari jahiliyah dalam dalam sosial, nanti berkaitan dengan dengan kekuasaan politik,
terus juga dengan tadi budaya dan seterusnya. Jahiliyah itu maknanya di sini bego gitu, bahlul atau apa? Enggak. Menariknya Sat. Iya. Jahiliyah itu jangan dianggap artinya orang yang tidak berpengetahuan. Bukan orang bego gitu ya. Bukan orang bego. Karena kalau kata Imam Ash-Shirazi di Al-Luma, beliau mengatakan al-jahl, kan al-jahiliyah dari jahal nih. Ya. Jahal itu tasawwur tasawwuru syai'in ala ghairi ma huwa alaihi. Oh. Dia punya pengetahuan tapi tidak sesuai hakikatnya gitu. Lencengnya. Melenceng dari artinya gini, misalnya dia tahu kekayaan, tapi dia nggak tahu hakikat kekayaan itu apa. Cara dapetin kekayaan tahu gitu kan. Tapi cara make yang bener dia nggak tahu. Nggak sesuai. Nggak sesuai. Nah, ini yang dihadapi oleh Rasulullah, dan Rasulullah berusaha sekuat tenaga untuk mendidik para sahabat keluar dari mindset lingkup jahiliyah, berubah menjadi risalah wahyu. Risalah. Gitu kan. Dan salah satunya yang tadi itu ekonomi atau sosial. Kayak gimana tuh? Kalau sosial mungkin setahu aneh ya, Rasul kalau tadi saja dibilang fase Mekah ya apa, orang kaya semua kayaknya, yang awal masuk Islam kayaknya orang kaya malah. Utsman awal-awal ya. Ya Abu Bakar semuanya. Abu Bakar termasuk orang kaya juga. Orang kaya juga. Kan bahkan banyak yang masuk Islam dari tangannya Abu Bakar ya. Oh iya. Dan dari tangannya Abu Bakar itu artinya wasilahnya Abu Bakar, yang karena Abu Bakar adalah seorang katakan apa, saudagar, pedagang, Hartawan. Teman-temannya kan rata-rata begitu ya. Yeah. Tidak semuanya, tapi circle-nya itu keangkut tuh. Iya. Banyak tuh kan gitu kan. Nah, menariknya adalah ini kalau kita ngomongin gimana sih penampakan atau wujud nyata contoh dari jahiliyah, contohnya dalam dunia sosial, dalam dunia kekuasaan gitu, itu pernah disebutin gitu ya sama Ja'far bin Abi Thalib pas lagi Ja'far ngomong minta klarifikasi kan, Habasyah kan, Najasyi kan. Iya. Kan Ja'far kan dengan kecerdasannya menjelaskan Islam itu apa sih gitu kan. Islam itu tuh ajaran yang mengeluarkan manusia dari jahiliyah kepada Islam, kepada cahaya Islam gitu. Nah, Ja'far salah satu hal yang dia sebutkan tentang jahiliyah adalah wa yaqulul qawiyyu minna dha'if. Si kaya, orang yang kuat, kaya, ini kuat. kan bisa macam-macam nih. Kuat secara ekonomi, Politik, kuat secara pengaruh, kuat secara apa lagi? Politik dan lain-lain. Kedudukan dia bisa. Kedudukan. Ternyata orang jahiliyah itu yang kuat suka menindas orang yang lemah. Yang lemah. Nah, kayak gimana kalau kita relatein hari ini? Ya kagak usah ditanya dah, bisa mungkin apa namanya, teman-teman bisa ngebayangin sendiri lah gimana gitu kan bentukannya. Yang kaya makin kaya, yang kuat makin kuat. Nah, itu dia. Iya. Jadi nggak ada perlindungan gitu. Nggak ada. Jadi jahiliyah banget ya. Jahiliyah lah. Dan jahiliyah jangan dipahami jahiliyah itu Zaman. terikat dengan zaman, Waktu. dengan waktu gitu kan. Kadang ada orang mikirnya gini, Stat. Wah, dia mah jahiliyah banget gitu kan. Bukan dia jahiliyah itu mah zaman dulu doang dan adanya di Arab doang. Lah agak. Dia ada di kapanpun. Ada dimanapun, ada di kapanpun. Bisa jadi hari ini ada kita juga gitu kan. Makanya pernah ada kan sahabat yang ditegur sama Rasulullah kan, aneh lupa siapa. Abu Dzar atau siapa tuh ditegur sama Rasulullah. Innaka mar'un fika jahiliyah. Padahal dia udah masuk Islam. Padahal dia beriman, padahal dia sahabat. Tapi ditegur oleh Rasulullah. Abu Dzar itu gara-gara menyin Bilal ya. Karena ada masalah itu kan. Tapi itu bisa dibilang nggak jahiliyah yang ada di zaman para sahabat zaman dulu itu sama dengan jahiliyah yang ada yang kita hidup sekarang nih, dalam artian penyebabnya, kemudian juga apa sih yang membuat ini tuh dua hal ini sama-sama disebut jahiliyah gitu. Jahiliyah itu Atau gini mungkin Ustaz, kita butuh dulu namanya dhawabitnya apa dulu nih?
Dawabit ya. Apa dawabit apa? Standar. Batasan. Iya, maksud saya Standar-standarnya orang itu kemudian mendapatkan julukan jahiliyah versi bukan bodoh ya, tapi iya. versi apa ya? Islam lah. Itu kira-kira seperti apa dulu gitu kan. Jahiliyah versi Islam tuh gimana? Apakah tidak kemudian selaras dengan panduan Islam, enggak menghadirkan ketenangan, keamanan sebagainya gitu. Unik juga nih, saya pernah baca itu di Ibnu Taimiyah ya. Jadi terkadang Allah itu memenangkan atau memberikan kenyamanan, ketenangan ke negara-negara kafir. Bukan non-muslim, kafir. Ya sama aja sih ya. Artinya negara kafir lebih adidaya, lebih kaya, lebih makmur, lebih jaya karena adilnya mereka. Ketimbang negara muslim yang dia nggak adil. Zolim. Betul. Berarti mungkin kita bisa memberikan sebuah benang merah. benang merah. Iya, Berarti di antara bentuk jahiliyah itu nggak adil. Tadi itu kata Khair itu kesenjangan dalam kemudian bersikap. Dan bisa dibilang gini, jahiliyah itu adalah dimulainya dari mindset, paradigma. Kenapa kita nyasar atau kita mencoba membangun standar jahiliyah itu dari paradigma? Kan ada alam pikiran, ada kemudian aktivitas perbuatan gitu kan. Perbuatan dalam arti perbuatan ucapan, bisa jadi perbuatan secara anggota badan kan gitu. Tapi kan ini semua bermula dari pikiran kan, dari paradigma, dari mindset gitu kan. Bisa jadi jahiliyah itu bisa kita standarisasi itu dimulai dari paradigma. Adil itu kan sebenarnya juga paradigma kan. Betul. Dia punya mindset bahwasanya ketika dia berinteraksi dengan manusia misalnya, ya dia harus berbuat adil tanpa membeda-bedakan suku, agama bahkan. Kan begitu kan? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Ya'muru bil adli. Ya'muru bil adli wal ihsan kan gitu. Jadi gitu mindset. Nah itu yang dilawan oleh Rasulullah ini menariknya nih, kalau kita mau tarik lebih luas lagi, lebih umum, yang dilakukan oleh Rasulullah kan kita harus memulai melihat aktivitas Rasulullah itu, dakwahnya yang dihadapi apa? Ya masalah sosial kan, karena Rasulullah kan sebagai seorang nabi, sebagai seorang biasa sebelum menjadi nabi, itu orang yang sangat peka dengan sosial. Oh iya, betul. Coba lihat di testimoninya Ibunda Khadijah tuh, pas lagi pulang dari Gua Hira. Bukan ansos ya. Nah, bukan introvert kan? Iya. Innaka latasilur rahim Testimoni. wa tasdukul hadis wa taqsibul ma'dum wa tahmilul kal. Apalagi Untuk ridhaif. wa tu'inu ala nawaibil haq. Semuanya sosial dan ngeluarin duit. Jadi betul-betul hidup di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat. Dia nggak ada di satu planet tersendiri yang akhirnya kayak Enggak relate. iya nggak relate dengan kehidupan masyarakat. Tapi menarik, tetap kalau kita ngelihat pemimpin-pemimpin yang hidup di zaman sekarang juga kan mereka berasal dari rakyat juga, gitu, hasil dari pemilihan rakyat juga. Artinya mereka juga sama dong ngerasain kekhawatiran. Ada tuh nggak bakso tuh. Ini awal Bener dong, megangnya dong. Nah, ya kalau iya. membahayakan. Tapi paling nggak kita bisa mempertanyakan tuh, kira-kira masalahnya di mana ya? Kok bisa orang yang berasal dari asal yang sama, sama-sama dari rakyat gitu, tapi ketika mereka mencapai pada puncak pimpinan yang tertinggi, atau misalnya dia memiliki sebagian dari kekuasaan gitu, kok mulai muncul tuh bibit-bibit jahiliyah gitu. Iya. Mulai muncul bibit-bibit jahiliyah. Ini masalahnya di mana kira-kira? Setafan kali nih, dari tadi diem aja nih. Ngomong dong. Ngomongin makhluk tuh, wahyu kan, Seru zikir. banget. Iya kan? Ya, tadi menarik jadi ketarik-tarik mundur. Saya lebih Menarik. nahan perkataan sih, takutnya diculik aja. Lanjut, Ke Setafan. Bekasi soalnya jauh. Iya, jadi ya semuanya menarik ya. Emang ya tadi kalau mungkin sebelum seorang
punya kuasa atau jabatan gitu ya, dia harus punya mindset dulu bener bahwasannya dia ini bakal jadi pemimpin gitu, bukan penguasa. Beda tuh ya. Beda. Memimpin sama penguasa kan beda. Kalau menguasain sesuatu bisa aja tomak rakus gitu kan. Tapi kalau pemimpin kan di Islam juga bahasanya kan ro'in nih. Dari kata-kata ayah gitu. Ngurusin. Dia bukan bukan ngebos gitu. Namanya ngurusin ya dia berarti pelayan gitu. Dia pelayan khadim. Jadi ketika dia pun punya jabatan atau punya amanah sekecil apapun, dia tahu dia bakal bersikap seperti pelayan. Jadi melayani, siap disalahin, siap dikasih masukan, siap turun ke bawah gitu ya, siap ngapain lagi? Masuk gorong-gorong misalnya. Siap menderita. Ya maksudnya siap untuk membersihkan kotoran-kotoran. Intinya siap melayani lah ya. Siap melayani gitu. Jadi semakin orang itu berada di puncak kepemimpinan, berarti semakin banyak tanggung jawabnya, semakin banyak tugas buat ngurusin rakyatnya, bukan malah diurusin. Iya, kan kata Nabi juga apa? Kullukum ra'in kan. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu ya tadi pemimpin dan orang yang diamanahi kepemimpinan itu bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin. Jadi Ustadz Afan tuh pengen bilang kalau ada pemimpin yang malah pengen dapat antum jubirnya pengen mengaktualisasikan bahasa Ustadz Afan, maksudnya mungkin lazimnya kan begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia itu mencari jabatan karena tujuannya pengen mendapatkan lebih banyak fasilitas, lebih banyak peluang untuk memperkaya dirinya sendiri, itu yang namanya jahiliyah yang tadi kita. Fahmi ini yang kemarin demo sih? Enggak ya, bukan ya? Jadi sono semua jadi. Tapi ini Ustaz unik nih. Kita kan coba kembali ke tema tadi yang Ustaz Khair coba ini ya mantik ya itu kan. Coba berikan api kecilnya lah gitu. Sekarang kita bakar nih, masih bensin nih sekarang kan gitu kan. Kok main bakar-bakar aja? Iya, maaf ya. Iya, kayak demo. Iya. Terus. Antum pelaku. Lanjut. Jadi mungkin saya mungkin sedikit termantik ya. Jadi kan semua itu kan bermula dari orang itu kalau mau memimpin harusnya dia paham dengan konsekuensi. Nah, sementara setiap kita ini akan berbicara jauh banget nih. Tadi saya baru bikin konten tuh tadi sama Mas Doni gitu kan. Sama Mas Abdul. Jadi ada namanya innamal usratu ummatun musagharah wal ummah usratun mukabbarah. Jadi kan keluarga itu kan miniatur sebuah negara kecil. Artinya keluarga sebuah itu miniatur sebuah negara, sebuah bangsa. Sementara bangsa dia adalah keluarga dalam bentuk yang paling besar. Gitu kan. Berarti kan secara nggak langsung di situ tersematkan berarti ada pemimpin di tiap rumah. Nah, jadi kalau kemudian kita mencoba untuk teguran saya pribadi kira-kira ya, dan semua kita kali ya. Bagaimana kemudian kita itu bisa jangan sampai masuk ke dalam kategori kita memiliki sifat jahiliyah. Dimulai dari yang paling kecil dulu tuh, dalam lingkup rumah dulu mungkin kira-kira gitu ya. Secara nggak langsung kita mau nggak mau kita terpaksa menjadi pemimpin, mau nggak mau terpaksa. Jadi kita itu secara nggak langsung adalah orang-orang yang pasti mendapatkan pemimpin yang kita paham bahwasanya ya gunung aja sama bumi fa'abaina ayyahmilnaha kan nggak mau dapat yang mana itu. Nah, kita sekarang menjadi seorang yang kemudian harus menjadi pemimpin dalam masing-masing keluarga kita. Nah, kira-kira hari ini kita ingin kemudian mengarah kepada bagaimana kita dalam meniru Rasulullah SAW itu kita nggak sampai jatuh ke jahiliyah lah gitu. Dalam yang terakhir dulu gitu. Kira-kira gimana Ustaz? Sebenarnya tadi aneh buka obrolan ini tapi menarik semuanya. Makanya saya minjem istilah Ustaz Afan, menarik semua. Coba kita kerucutin ya Ustaz ya, tentang bagaimana sejatinya Rasulullah menyikapi kesenjangan sosial atau menghadapi tantangan ini, fenomena ini. Kalau tadi bisa jadi mulai dari rumah, mungkin sangat mungkin itu. Contohnya apa? Antara ayah dengan anak-anak, antara ayah dengan bunda itu makan bersama. Itu kan mungkin ya, itu potretnya rumah tangga tuh.
Kemudian dari cara mindset pemimpin, Ustaz Ridho jelasin, Ustaz Afan nambahin tadi bahwa pemimpin itu melayani, sehingga kalau dia melayani akhirnya dia nggak merasa diistimewakan. Ini menurut akhirnya kesenjangan itu secara tidak langsung tidak ada tuh, secara normalnya atau otomatis ya. Sehingga mungkin mohon maaf nih Ustaz, saya coba kerucutkan, meskipun tadi dari semua sudut pandang tuh menarik sekali, dari pendidikan, dari mindset, dari keluarga apalagi, tapi mungkin yang lebih langsung coba kita masuk, Rasulullah tuh gimana ya menghadapi fenomena ini gitu, fenomena kesenjangan di antara sahabatnya gitu. Dan mungkin Ustaz bisa menyertakan kisah-kisah sahabat kah, Rasul bersama siapakah gitu. Itu kali saja nih. Kalau misalkan di peristiwa apa Rasul begini, gimana gitu. Betul. Gitu. Gimana tuh? Menarik sekali. Nah, yang menarik adalah mulai nih. Nah, coba. Menarik juga nih. Yang menarik adalah Menarik nih. ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Kan sebenarnya kelahiran umat Islam ya, dalam arti sudah dalam, kan kalau di Mekah masih individual gitu kan. Kalau di Madinah kan sudah mulai terbentuk negara. Ya, semacam negara lah kan gitu kan. Nah, menariknya Rasulullah itu sukses menghadapi tantangan-tantangan ya ekonomi, sosial dan seterusnya. Kan pada saat itu bisa dibayangkan kan, Madinah 3 tahun sebelum Rasulullah hijrah kan habis perang perang Bu'ats. Namanya perang saudara itu kan pasti menghabiskan biaya yang enggak sedikit kan. Artinya masih recovery ekonomi tuh di Madinah pada dasarnya, pada umumnya. Ditambah ini kehadiran entitas baru muhajirin. Yang pasti ketika mereka hijrah itu kan enggak, ya masa sih pada bawa rumah, bawa duit juga kan. Ini kan belum ada dompet digital, belum ada rekening, e-wallet nggak ada. Wallet nggak ada gitu kan. Artinya mungkin banyak yang ditinggalkan kan ceritanya banyak tuh, termasuk Suhaib Ar-Rumi dan seterusnya gitu kan. Orang kaya Suhaib. Menariknya adalah Rasulullah bisa mengatasi itu tanpa memiliki APBN. Wah. Dengan apa Ustaz itu? Nah, pajak kah? Bukan ya? Nah, dinaikin penghasilan. Bahkan zakat kan kalau nggak salah belum. Zakat tahun kedua Hijriah. Kedua Hijriah. Nah, ternyata Rasulullah itu strateginya menarik nih. Bisa dicontoh sama Mensos. Kan Mensos biasanya untuk menyelesaikan masalah sosial kasih bansos. Nah, Rasulullah bisa menyelesaikan masalah sosial kagak ada APBN. Bagaimana cara Rasulullah? Rasulullah punya modal sosial. Modal sosial itu maksudnya modal manusia yang peka terhadap sosial. Berarti itu harus ngedidik mereka dulu tuh. Masyarakatnya harus SDM ya. Ya kalau mau ditarik tadi makanya harus mulai dari pendidikan kan. Iya. Makanya Rasulullah pas lagi datang pertama kali ke Madinah, yang dibangun pertama kali adalah masjid. Karena masjid adalah ruhnya manusia. Allah. Ketika manusia yang sebenarnya dia bukan hanya fisik kan, ada ruhnya. Ketika manusia ruhnya itu terisi, dia peka terhadap tetangganya, peka terhadap sosial, peka terhadap masyarakat, dia akan tergerak sendiri Pak. Inisiatif Pak. Makanya Rasulullah ketika ngumumin ada program nih, kan masalahnya waktu itu ada masalah secara spesifik nih. Ternyata banyak orang muhajirin nggak cocok dengan air di Madinah. Cocok sih ada satu, mata air rumah. Masalahnya mata air ini dikuasai, dijual, orang mau pakai air itu harus beli. Harganya tinggi. Rasulullah buka program lah gitu. Siapa nih? Manibta abi rumah falahul jannah. Siapa yang mau beli sumur ini atau air mata rumah ini dan untuk kemudian diwakafkan, digunakan secara gratis, bahkan oleh semua orang katakan, maka baginya surga. Allah. Oh, berarti itulah kemudian muncul hari ini di antara yang paling utama dalam berwakaf itu wakaf air. Mungkin bisa begitu. Jadi, atau sebenarnya bisa jadi
nggak mesti letterlock begitu ya, Gitu. tapi konteksnya Bisa. justru Apa lebih yang ke dibutuhin? apa yang strategis yang dibutuhkan umat, Apa yang menjadi prioritasnya hari ini? apa yang jadi prioritas hari ini. Tadi apa tadi Sat? Yang dilakukan Rasulullah? Ketika Rasulullah Nggak ada APBN itu loh. nggak ada APBN kan, ketika Rasulullah buka program subur rumah siapa yang mau beli untuk diwakafkan, ternyata yang maju untuk beli adalah Usman. Utsman bin Affan. Oke. Yang kalau kita baca riwayatnya, aneh lupa berapa harga pastinya sumur rumah ya, kalau nggak salah ya kalau 3M. dikurskan bisa miliaran lah. Ya, miliaran lah, miliaran. Di dalam kondisi Utsman bin Affan statusnya adalah muhajirin, yang notabene-nya kan secara umum muhajirin Nggak bawa harta. Nggak apa-apa. kondisi ekonominya sulit. Iya. Ternyata Utsman bisa punya Terpanggil. dan terpanggil Nah itu berarti mengatasinya dengan membangun kesadaran membangun kesadaran manusianya, sehingga si kaya pun, Utsman kan kaya dong, dari dulu kaya nih dia orang. Si kaya pun dia peka banget dengan kebutuhan itu, sehingga mungkin kala itu yang sangat dibutuhkan dan mendesak adalah keberadaan air bersih. Gitu ya teman-teman. Jadi artinya Masya Allahnya nggak langsung ujuk-ujuk, oke, ada kesenjangan sosial, ini bansos gue bagi nih. Ya kan? Akhirnya ya udah kenyang, diem. sehari doang Kenyang. Sehari mungkin sarden bisa buat besok sih. Ya. minimal seminggu Iya. karena hari Iya. ini Sarden. Udah gitu berarti kan selesainya mungkin jangka pendek banget, bahkan sangat pendek. Tapi Rasulullah sebenarnya itu bukan kerja sebentar juga sih Sat ya. Sejak dari Mekah ya dibangunnya. Iya. Akumulasi dari Cuma Rasul. aplikasinya itu ya itu Dan keluarnya. itu bukan hal yang mudah ya, karena kita tahu kan. Sekarang kita ngelihat deh sekarang di tempat tinggal kita, gitu ya. Orang-orang kaya, orang-orang yang punya modal besar, mereka untuk bisa untuk mau menggelontorkan dananya untuk masyarakat gitu ya, itu kan nggak mudah. Harus ada feedbacknya. Harus ada feedbacknya mungkin. Oh, Apalagi kalau bisnis. kalau pikirannya ada Bisnis. gitu. Dan kita juga tahu orang-orang Arab zaman dulu juga mereka itu. Gue kasih apa, gue dapat apa gitu ya. Orang-orang Arab zaman dulu juga kan mereka itu rata-rata pedagang, pasti juga mikirin dong soal feedbacknya dari bisnis itu seperti apa. Nah ini nih mungkin menarik nih, gimana dulu akhirnya Rasul bisa mengakomodir atau bisa juga mendorong tuh orang-orang kaya tadi. Ada feedbacknya, surga. iya. Ya, karena kalau hari ini enggak, hari ini minimal kalau ngasih bantuan itu minimal jadilah Pak Kades lah gitu kira-kira. Wah. Kalau sekarang kan gitu, nanti gue dapat apa gitu kan. Iya. Kalau kita, misalnya orang-orang yang punya modal, orang-orang kan kita tahu sekarang ada kesenjangan. Artinya uang itu terkumpul di Satu tempat, segelintir orang ya. Banyak orang yang nggak merasakan kerataan itu gitu. Nah ini gimana biar bisa merata, biar yang tinggi ngangkat yang di bawah gitu kan. Ini kira-kira Pak Satis nih Intinya sih mindset, harus dibangun mindset dulu bahwa kekayaan itu bukan hanya sekedar untuk dipamerkan, flexing, bikin review rumah, bahaya, bisa diserang. Akhirnya begitu. Makanya jangan pernah review rumah, jangan pernah review kekayaan. Kaya juga nih ya. Nah, lumayan nih. Di tengah umat yang di tengah bangsa yang lagi kesusahannya banyak gitu ya, artinya kayak gitu. Jadi mungkin gini kali ya, bisa juga dipahamin dari sisi kalau rakyat kecilnya itu diangkat, mereka tidak akan menjadi dalam tanda petik ya beban untuk orang-orang yang kaya, tapi menjadi partner. Dan juga orang-orang yang kaya juga bisa merasakan feedbacknya dari segi tadi itu, merasakan keamanan juga, merasakan perputaran uang yang mungkin balik lagi ke mereka juga gitu. Tadi baru satu tuh solusinya kita dapat dari Ustadz Ridho sebagai sebuah jawaban atas Nabi menyelesaikan kesenjangan antara muhajirin dan orang asli Madinah kala itu ya, bahwa membangun mindset sehingga si kaya ini peka, akhirnya menolong dengan membeli itu sumur kemudian digratiskan. Dari Ustadz Afan nih, apa yang biasanya apa yang Rasul lakukan lagi Ustadz biasanya yang antum udah kaji nih kali ya? Ya yang saya ingat aja. Gak apa-apa ya kan. Mungkin
jangan lupa untuk selalu mendengar apa yang disampaikan dari aspirasi-aspirasi gitu loh. Maksudnya rakyat nih, maksudnya Iya. si miskin nih kan, karena kan ada Siapapun. kesenjangan nih ya. Oke Iya, oke. betul. Terus Waktu ini Rasulullah tuh kan waktu perang Badar ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berangkat ke perang Badar, terus ketika ingin menentukan lokasi, Rasulullah tuh udah nentuin lokasi tuh, tempat buat markas kemah pasukan lah. Tiba-tiba ada sahabat namanya Hubab bin Munzir. Hubab punya ide, cuma khawatir ini Rasulullah menentukan tempat ini wahyu atau emang dari ijtihad beliau, dari strategi beliau pribadi, ikhtiar manusiawi gitu kan. Rasulullah kan basyar juga, manusia gitu, nggak semua hal itu langsung ada wahyunya gitu. Maka Hubab langsung nanya, ya Rasulullah, amanzilun anzalakahullah gitu kan, apakah ini tempat yang dipilih Allah udah pilih gitu kan, amil harb huwa harbun khud'ah gitu, apakah itu untuk strategi perang? Kata Rasulullah, oh enggak, ini dari aneh. Ini strategi yang aneh, strategi. Ikhtiarkan biar kita bisa menang. Terus kata Hubab, kayaknya bukan di sini tempat yang cocok. Terus gimana? Ya, kayaknya bukan di tempat yang cocok. Yang cocok tuh di sebelah sana ya Rasul, dekat dengan air. Terus kenapa? Kalau dekat dengan air, di sumber air itu kita datang duluan, terus sumber airnya itu kita tampung, ya kita kuasai buat kayak parit kecil, terus kita tutup, kata Hubab gitu. Biar kenapa? Biar nanti orang-orang kafir Quraisy pas perang nggak habis persediaan air gitu ya. Akhirnya diikutin sama Rasulullah. Kemudian benar saja orang-orang kafir Quraisy itu ketika perang mereka hausan gitu. Nah di sini Rasulullah tidak otoriter gitu kan, diktator gitu. Tapi Rasulullah mendengar, menerima masukan dan nggak merasa terhina, terendahkan juga ya. Bukan raja berarti ya. Iya. Bukan satu. Raja Arab gitu. Bukan Ustaz. Jawa dia. Iya, nerima masukan dari dari Hubab bin Munzir gitu. Dan itu nggak cuma sekali gitu loh. Rasulullah ketika mau perang Uhud misalnya, itu buka musyawarah, meja bundar gitu kan. Siapapun bisa ngasih masukan, bahkan yang didengar akhirnya pendapatnya anak muda gitu. Berarti artinya gini ya setafannya, masukan itu bagi seorang penguasa atau bagi seorang yang punya kekuatan atau punya harta yang banyak, kalau dia mau mendengar aspirasi mungkin orang yang lemah atau yang miskin atau rakyat biasa tuh, dampaknya bisa sebaik itu ya, artinya bisa meringankan ya. Betul bisa sukses karena bisa sukses bahkan di Badar, di Uhud ya. Bisa sukses, bisa besar dan akhirnya menampung aspirasi berarti ya. Menampung aspirasi. Berarti artinya berarti si kaya kah, si yang punya pengaruh kah, si pemimpin kah? Betul. Agar agar mengurangi atau minimalisir tadi sebagai sebuah kesenjangan. Jadi dia bisa lihat, denger, terus yang paling penting diamalkan. Jangan turun doang nih. Iya, itu gimmick ya. Kalau kita nggak ngebuka saluran aspirasi dari masyarakat tuh nanti yang ada kayak di. Iya. Tapi mungkin ini juga kali ya. Perlu juga mungkin terbukanya komunikasi antar orang. Tapi mungkin juga perlu dengan pintar memilah dan memilih atau membaca orang. Kadang ada orang itu yang terbiasa diberikan amanah-amanah gitu kan. Kemudian dia nih kalau nggak ada amanah, pundung dia. Pundung tuh apa tuh? Pundung tuh ya ogah-ogahan dah, ngambek lah gitu. Ngambek lah gitu. Kadang mesti juga tuh dia dikasih amanah atau nggak ditanyain lah gitu. Nggak hanya circle terdekat doang gitu, tapi circle-nya kemudian baru itu juga penting itu kemudian ditanya juga tentang pendapatnya, kayak tadi yang Ustaz Afan bilang itu kan sebelum perang
Badar itu kan juga Rasul tanya kan ke Abu Bakar, Umar gitu kan. Ini ada Abu Sufyan nih mau datang nih gitu kan. Kemudian takallama Umar, takallama Abu Bakar gitu kan. Habis itu fa'aradu semuanya tuh, tolak semuanya. Ditembak dah akhirnya. Gimana pendapatmu? Ketua sukunya Khazraj tuh, Sa'd bin Ubadah. Ansor nih. Ya, Ansor tuh. Dia warlock ini kan, warlock dia kan. Iya, warlock. Wah, udah warlock, pribumi juga. Baru tuh dia, oh iya saya sepakat dah, saya paling pertama dukungnya. Nah gitu kan, artinya dia Rasul belum denger nih dari orang yang paling berpotensi, paling kuat, yang mungkin hari itu mungkin orang-orang melihat, oh ini yang paling deket ya Abu Bakar, ya Umar. Cuman kan Ubadah kan juga takut ditanya juga. Ternyata ketika ditanyain, ya Rasulullah, nih saya sama semua orang Ansor nih, kira-kira begitu. Lah iya gitu kan, akhirnya kita dukung paling pertama. Kan begitu. Hubab itu dari Ansor juga. Nah, iya. Salaman lu sama-sama Ansor nah gitu. saya maju kita ya. Ajun. Apa Jundi? membaca orang ya. Membaca orang. Iya. Tapi menariknya di zaman Rasulullah itu kan kalau hari ini ya biasanya sering banget kemiskinan dianggap sebagai sebuah masalah kan. Di zaman Rasulullah kemiskinan nggak jadi sebuah masalah. Banyak sahabat yang miskin. Banyak. Oh iya, Al-Sufah kan memang rata-rata secara ekonomi miskin kan, Abu Hurairah Iya. Tapi nggak pernah jadi masalah. Karena apa ya tadi? Mereka emang melihat dunia, mindsetnya itu udah tersepuh, ruhnya itu udah tersepuh sampai akhirnya Al-Sufah dipuji-puji kan dalam Al-Qur'an kan. Ayatnya gimana tuh? Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang tuh kalau orang yang bukan asli Madinah ya, kalau dia datang ke Madinah ngelihat Al-Sufah, nggak ngelihat orang Al-Sufah yang hakikatnya miskin, melihat mereka sebagai orang miskin, melihatnya kayak orang kecukupan, agnia. Cuma dia milih sederhana kali ya. Milih sederhana kan gitu. Fragile life apa? Fragile living ya. Apa tuh? Ya, Milih iya. Sekarang lagi ini. Lagi hype lah. Siapa kayak siapa? Banyak. Siapa yang jadi contoh siapa? Nggak ada, itu kayak ini aja. Di kehidupan hidup. Oh. Antitesis. Tapi kalau kemiskinan bukan sebuah masalah hari itu, mungkin kan mereka telah orang-orang yang teredukasi banget lah. Jadi meskipun nggak punya uang pun juga fine-fine aja gitu kira-kira dengan mental mereka. Nah, kan mungkin tidak bisa disamakan dengan hari ini yang orang-orang miskinnya banyak dan nggak semua teredukasi, nggak semuanya paham Islam, nggak semuanya mau dengan amal wajib biyadih gitu kan. Yang penting dia kerja gitu, mau kurang mau enggak ya yang penting. Nah, ini kira-kira bagaimana kemudian muncul persoalan hari ini dengan orang miskin yang mungkin ya belum sepandai atau belum mendapatkan ilmu yang cukup dalam kemudian menyikapi keadaan, takdir, qada sebagai itu. Nah, ini aneh ada kepikiran nih, masuk nih di sini kali ya. Coba tuh. Jadi memang ada tuh kemarin lagi rame-ramenya biasa lah itu kayak kalau orang lapar tuh kasih makan dulu, jangan diceramahin. Nah, ya begitu tuh. Gitu kan? Iya begitu, betul. Karena kalau bicara kayak Utsman, wah dia orang sangat terdidik dong. Mindsetnya nggak heran kalau dia akhirnya kalau beliau beli sumur tuh, udah nggak heran lah. Cuma tadi Ustaz Jun dibilang di zaman ini kemiskinan udah miskin harta, miskin orientasi, miskin ilmu, miskin mental. Kan? Mungkin ya Ustaz yang akan jadi inspirasi. Dulu Rasulullah pernah ngasih tahu anak muda yang minta-minta. Kata Rasulullah, kamu sini ketemu saya, kamu punya duit berapa di rumah? Terus akhirnya disuruh pulang apa yang dia punya untuk digadaikan sama, bukan dibeli. Ini siapa yang mau beli ini? Kalau nggak salah dapat 2 dinar atau 2 dirham, saya lupa persisnya. 1 dirham ini kata Rasulullah kamu belikan kampak, 1 lagi kamu kasih orang rumah. Kamu jangan ketemu saya sampai seminggu. Rasul nggak nyeramahin dia langsung, tapi kasih solusi. Mungkin dikasih kampak itu mungkin bagian dari mungkin bansos mungkin ya. Tersedihnya lapangan pekerjaan kali ya. Itu lebih di coaching sebenarnya. Iya, mungkin coaching. Tapi kan artinya maksudnya poinnya
dia nggak langsung diceramahin nih, Ustaz. Dia butuh sesuatu. Mungkin akhirnya ketemu itu dengan kondisi si pemuda tadi udah Masya Allah, makanya aneh lupa hadisnya. Rasul mengasih tahu barang siapa yang meminta-minta. Kalau nggak salah itu sabab urut hadis yang meminta-minta maka mukanya akan nggak ada daging dan lain sebagainya. Artinya dari awal Rasul tahu kondisi orang ini mungkin susah, tapi Rasul nggak serta-merta ceramahin dia. Nah kalau konteksnya hari ini teman-teman, mungkin bisa jadi nih kayak kita misalkan mau mengadakan sebuah acara tablik akbar atau ceramah umum, kita yang bawa ininya, bawa makanannya. Kita yang bayarin gitu. Kita yang bayarin, kita yang ini. Sebenarnya kan itu kan gini ya. Kita melihat Rasulullah dengan berbagai aktivitasnya, aktivitas sosial, ekonomi, coaching dan seterusnya, politik. Tapi kan kalau kita peras gitu ya, intinya adalah pendidikan kan. Iya sih ujungnya. Iya, Kembali kepada ilmu lagi. Iya, artinya kan pendidikan itu harus dipahami seluas mungkin. Bukan berarti pendidikan cuma sekolah ceramain doang gitu kan. Cuman menularkan informasi kan gitu kan. Karena Allah sendiri yang nyebut Rasulullah sebagai muallim kan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Tapi ini jadi tanggung jawab siapa kalau kita tanya? Tanggung jawab siapa sebenarnya? Mungkin kita bisa minta sama yang megang kekuasaan kali ya, untuk lebih serius lagi di dalam menyediakan lembaga-lembaga pendidikan skill kali gitu ya, biar orang-orangnya juga teredukasi juga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat peluang-peluang untuk akhirnya keluar dari kemiskinan di zaman ini juga banyak gitu. Cuman yang jadi masalah itu kadang kemiskinan itu memang dipelihara sama sebagian orang gitu. Jadi instrumennya tuh sebenarnya ada, instrumennya tuh sebenarnya tersedia tapi nggak dimaksimalkan karena memang nggak ada kemauan dari orang-orang yang megang kekuasaan tadi. Kenapa? Karena mereka mengambil keuntungan dari adanya kemiskinan itu. Ya, betul. Gitu. Ini yang jadi masalah. Jadi mungkin akan si miskin dia akan terus bergantung kepada yang memberinya. Iya. Iya kan? Akhirnya begitu. Asal dikasih sebelum nyoblos. Ya. Selesai jadi. Antum udah pernah dapat? Alhamdulillah belum. Pengen dapat gitu. Nah berarti kalau misalkan solusi yang mungkin apa nih kira-kira solusi yang kita akan kalau sebenarnya gini Ustaz Asatid nih. Kalau berharap kepada pemerintah, penguasa tuh terlalu menurutnya syibul mustahil istilahnya. Kali aja kan. Kalau bukan disebut sebuah yang mustahil, mungkin syibul mustahil, hampir mustahil. Tapi kita bisa mulai dari diri kita, minimal dari kita, dari apa yang dekat teman kita. Misalkan teman-teman nih Ustaz punya sebuah lembaga pendidikan, mulai dari dibangun bagaimana sikap mental ya. Sikap mental bagaimana dalam kondisi apapun dia mentalnya baik, ya kan? Mau kondisinya kaya kah, mau kondisinya miskin. Tapi poinnya tadi sih ke Ustaz Fahmi, kalau kita ngarep pemerintah atau penguasa sezaman atau siapapun yang berkuasa gitu untuk ayo dong, lihat dong yang kayak beginian, bangun mental. Kadang sebagian mereka yang meng-create orang miskin, kemiskinan dijaga dan ya kayak perubahan memang harusnya dimulai dari kita sendiri, circle terdekat, keluarga kalau tadi Ustaz Jindi bilang gitu. Al-Qurdi coba dijelaskan. Al-Qurdi apa? Hai. Iya. Bagaimana nih? Tadi nyambung sama kisah awal Ustaz Ridho tuh ketika Masya Allah, beliau kisah-kisah inspiratif Masya Allah. ngutip doang dari Ustaz Ridho. Jadi waktu para sahabat datang ke Madinah kan, terus dipersaudarakan gitu kan. Terus Abdurrahman bin Auf kan dipersaudarakan sama Sa'ad bin Rabi. Terus ditawarin uang, nggak mau, dikasih istri. Iya, istri mau nggak nih? Ditawarin harta tuh setengahnya gitu. Oh iya, harta. Iya ya. Iya betul. Bukan dibagi duit doang. Iya, artinya kalau setengah harta ibarat kata kita di rekening punya berapa? 50 juta. 1 M lah. 112 M, 1 M. Berarti kan 500 juta tuh. Ternyata Abdurrahman bin Auf bilang enggak mau. Dulani ala suk gitu kan. Udah ente enggak usah repot. Itu mental tuh. Mental, Bro. Mental. Gitu kan. Kasih tahuan aja di mana pasar. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pergi ke pasar gitu kan. Jualan lah di situ, di hadisnya itu dijelasin jualan kayak keju gitu.
ya minyak samin gitu. Nggak lama, berapa hari ketemu sama Rasulullah. Dalam keadaan wangi, rapi. Rasulullah nebak, udah nikah ente ya? Udah nikah nih. Masya Allah. Nggak kayak kemarin. Kayak kemarin baru datang dari Mekah gitu. Masya Allah. Tapi mental itu, poinnya mental. Akhirnya ditanya, iya, ane udah nikah alhamdulillah. Akhirnya kata Rasulullah, aulim walau bisa. Masya Allah. Adain walimah, walau dengan 1 ekor kambing, kan udah nikah nih. Rasulullah ya tadi sukses ngajarin Abdurrahman bin Auf waktu di Mekah gitu. Mental. Termasuk Sa'ad bin Robi. Sa'ad bin Robi juga. Kan dia berarti betul. Peka gitu kan. Peka. Dibayangin orang sampai mau ngorbanin setengah harta, sampai lu harta nggak mau nih. Kalau Abdurrahman bin Auf mungkin ya udah dididik sekian lama. Sa'ad bin Robi kan berapa lama? Ketemunya juga. Mungkin waktu bayat. Enggak, ini menarik nih. Ini menarik kalau kita kaji ya. Bagaimana Rasulullah bisa mengkondisikan orang Madinah dalam waktu yang cukup singkat kan? Iya. Singkat banget. 3 tahun doang. Tapi jangan dibahas di sini. Oh, ntar dulu lah. Kapan lagi? Tapi ini ada shortcut nih. Ada sebuah jalan gitu kan, pemotong langsung tanpa kemudian harus potong kompas. Iya, potong kompas lah kira-kira. Ambillah kisahnya Khalifah kelima lah. Khalifah kelima siapa? Umar bin Abdul Aziz. Muawiyah dong. Betul gak? Panjang aja ceritanya. Muawiyah. Enggak, aneh kurang setuju di sini. Kalau antum sebut Umar bin Abdul sebagai Khulafaur Rasyidin kelima, aneh enggak setuju. Siap. Ini kan boleh gak? Ini kan boleh lah. Ini aneh versinya Dr. Asirjani. Boleh. Gitu ya. Ini kan Roja kan nisbi ya. Iya. Roja kan nisbi. Jangan di sini debatnya dah. Ini kalau bahas Muawiyah kita bisa panjang nih. Enggak, aneh bukan gak setuju sama Muawiyah, tapi kalau setelah Ali, ya siapa kan gitu kan? Tapi aneh mengutip dari ini ya Profesor Asirjani itu kan. Jadi kan Dr. Ogib Asirjani kan Khalifah kelima ya. Siapa namanya? Umar bin Abdul Aziz. Itu kan dia anak pejabat. Iya. Keluarga pejabat. Tapi dia bisa memotong kemiskinan yang jadi problem hari itu, kemudian dipotong lagi semua. Itu kan ketika dia kemudian jadi pemimpin, tapi punya jiwa kepekaan itu, jiwa sebagai dia ninggalin tuh. Kalau versinya beliau itu kan yang biasa pakai minyak ambar sampai berapa kilo pun masih kecium baunya itu kan, bukan ember ya? Ambar grease. Gitu ya. Nah, kalau artinya dia bisa menanggalkan jubah kemewahan gitu kan, kemudian dia mulai menyebarkan jaring kebaikan ke hari itu. Hanya butuh berapa tahun kan untuk kemudian bisa potong kompas. Nah, tapi ya tadi itu kira-kira hari ini kita kemudian apa kalau dibilang ya, aneh kadang-kadang suka bilang tuh, ini kayaknya Indonesia kalau mau dapat pemimpin yang cakep nih, adil, panjang nih, bisa puluhan tahun. Ntar dulu lu selalu ngomong gitu kan, tergantung dulu gitu. Nggak bisa jadi ada putra-putra mahkota, ya salah, bukan sih ya intinya orang-orang pejabat lah yang dia mungkin memiliki jiwa kebaikan itu, dan manakala dia memimpin bisa jadi juga mengubah tapi kan itu proses pendidikan juga sebenarnya. Iya, betul juga. Iya, artinya kita nggak bisa ngelihat seorang tokoh itu muncul tiba-tiba gitu kan. Betul. Sebenarnya ada proses pendidikan juga. Dia itu pendidikan di rumahnya ya. Iya, bisa jadi ya, makanya produk pendidikan dia itu. Secara luas gitu kan. Itu kan harapan aneh ya. Harapan aneh mungkin ya semoga aja lah di hari ini di semua negeri ini. Dan sangat mungkin juga siapa tahu minggu depan Ustaz Afan jadi kades. Amin. Tahun itu dijarah. Alhamdulillah. Jangan jarah dong. Ya, bercanda juga. Jangan review. Kalau ada yang lebih layak, itu sebaiknya ngasih ke yang lebih layak. Bisa, tapi berarti emang PR kita buat kemudian menjadi muallim untuk keluarga kita. Masya Allah. Allah. Jazakallah khair nih teman-teman. Sebenarnya panjang ini kalau sampai subuh nih, tapi ya tadilah. Tommy masih ada tuh yang mau. Ada yang mau diomongin Tommy? Oh udah. Jangan. Terima kasih semuanya sudah memberikan fawaid, sudah memberikan sudut pandang yang bermacam-macam, dan itu sejatinya memperkaya pengetahuan sih. Melihat sebenarnya poinnya tadi kesenjangan sosial, tapi dihantam dari mana-mana tuh.
Dilihat dari berbagai sisi, dilihat dari berbagai sudut ya, sehingga menjadi satu pembahasan yang sangat komprehensif untuk dari mana kita mulai perubahan itu, dan lain sebagainya tadi. Terima kasih banyak nih Ustaz, jangan kapok ya main ke Tasli. Thank you, Ustaz. Ya, jazakallah khair ya. Insyaallah teman-teman ketemu lagi insyaallah di kesempatan yang akan datang, entah bersama Ustaz lagi atau gimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.